Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faiza Ukhti Riyanda dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D. Baiklah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan membahas dan menjawab tentang beberapa pertanyaan yang ditugaskan pada mata kuliah filsafat di pertemuan ke-9. Baiklah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab sesuai versi saya. Untuk pertanyaan pertama yakni, mengapa kita harus berpikir kritis? Yang kedua, dan bagaimana cara kita untuk berpikir kritis? Yang ketiga, sebutkan fenomena di sekitar kita atau di sekitar kalian semua yang dapat dinilai secara kritis. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang berpikir bahwasanya mempelajari filsafat itu adalah ilmu yang sesat. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari tentang video-video yang telah dilampirkan pada tugas pertemuan 9 ini? Baiklah, dan sekarang saya akan menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu mengapa kita harus berpikir kritis? Ya, jawaban saya adalah karena berpikir kritis itu penting. Ini jawaban yang sangat universal. Semua orang pasti tahu bahwasanya berpikir kritis itu penting. Karena kenapa? Karena dengan berpikir kritis kita dapat memecahkan suatu problematika yang mungkin kita hadapi atau yang mungkin akan kita hadapi. Kemudian dengan berpikir kritis juga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, dan juga dengan berpikir kritis ini kita bisa mengetahui yang awalnya kita tidak tahu tentang suatu hal, kita bisa mengetahuinya. Karena kenapa? Karena kita bisa berpikir di sini. Nah, karena sifat berpikir ini adalah suatu yang kompleks, yang mana tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan berpikir ini pun ada caranya gitu. Nah, jadi berpikir kritis ini sifatnya penting menurut saya. Maka dari itu saya katakan, kenapa sih harus berpikir kritis? Karena penting, kita bisa mengetahui segalanya, memecahkan suatu masalah, beradaptasi, bersosialisasi dengan apa? Dengan berpikir kritis. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara berpikir kritis? Berdasarkan pendapat saya dan pendapat artikel yang pernah saya baca, cara berpikir kritis diantaranya, yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus mencari tahu terlebih dahulu masalah yang kita hadapi atau mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya. Kemudian yang kedua, baru kita mengumpulkan data-data, pendapat, atau argumen-argumen dari permasalahan yang sedang kita hadapi tersebut. Barulah yang ketiga, kita mengevaluasi data yang sudah kita kumpulkan. Setelah mengevaluasi, barulah kita mengidentifikasi data-data tersebut, atau mengidentifikasi data tersebut dengan asumsi-asumsi, beberapa asumsi ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi dengan beberapa asumsi, barulah kita di situ menentukan hal yang signifikan. Setelah kita menentukannya benar-benar, barulah kita bisa mengambil keputusan. Itulah beberapa tips atau cara bagaimana cara kita itu bisa berpikir kritis. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan 3 fenomena di sekitarmu yang dapat dinilai secara kritis atau yang dapat dilihat secara kritis. Berhubung saya sampai detik ini hidup di lingkungan pesantren, hal-hal yang perlu dinilai secara kritis, yang pertama adalah ada sebagian dari murid-murid di sini itu mereka itu berusaha keras. Ijtihadnya sungguh-sungguh ketika belajar maupun hafalan, tapi ketika mereka dihadapkan dengan ulangan atau ujian, nilai-nilai mereka itu tidak cukup batas standarnya. Atau ya kenapa sih sebagian dari anak-anak yang sudah berusaha keras untuk belajar, tapi ketika dihadapkan dengan ulangan atau ujian, mereka tetap mendapat nilai yang masih belum mencukupi standar nilai yang baik, seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini saya melihat banyak anak kecil. Ya kenapa kok anak kecil itu suka bermain? Nah, sedangkan yang suka bermain bukan cuma anak kecil. Gitu. Kemudian untuk fenomena yang ketiga adalah
Kenapa sebagian kecil guru-guru ada yang memiliki sifat memihak atau pilih kasih terhadap murid? Itulah beberapa fenomena yang saya hadapi, yang saya nilai, dan yang perlu dinilai kritis di lingkungan saya sendiri. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang sebagian orang yang menilai bahwasannya belajar filsafat itu adalah belajar ilmu yang sesat? Pendapat saya yaitu ibarat seperti buah yang busuk, bagian bawahnya saja. Kemudian saya bertanya, apakah orang itu tidak bisa mengonsumsi semua dari buah itu? Jika orang yang berpikir bijaksana, maka buah itu akan diambil busuknya saja, kemudian sebagian yang tidak busuk akan tetap dia makan. Sama halnya seperti orang yang berpikir atau menilai bahwasanya belajar filsafat ini sebagai ilmu yang sesat. Berarti mereka itu hanya berpikir sebelah tangan, mereka itu hanya berpikir sisi buruknya saja, karena kebanyakan orang berpikir bahwasanya belajar ilmu filsafat itu ya sudah hanya belajar logika, hanya belajar tentang cara berpikir, tidak belajar aspek-aspek lain. Justru dari belajar ilmu filsafat ini, dari kita belajar untuk cara berpikir yang benar dan mendalam itu seperti apa, kita bisa talarkan ke berbagai sumber, ke berbagai hal, agar kita bisa mengetahui segala aspek-aspek yang belum kita ketahui sebelumnya. Dari sinilah hebatnya ilmu filsafat. Jadi orang-orang yang berpikir bahwasannya mempelajari ilmu filsafat itu sesat, berarti mereka hanya berpikir sisi busuknya saja, seperti contohnya yang tadi saya katakan, buah yang hanya busuk bagian bawahnya saja, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang bisa kamu pelajari tentang beberapa video yang sudah dipaparkan pada pertemuan 9 ini. Nah, yang dapat saya pelajari, pertama, saya itu bisa mengetahui ternyata berpikir kritis itu seperti ini ya, gitu. Jadi berpikir kritis itu ternyata kita berpikir lebih dalam lagi gitu, kita belajar lebih mengorek-ngorek masalah lagi gitu, agar kita bisa mengetahui kebenarannya itu seperti apa. Itu berpikir kritis. Kemudian saya juga bisa mempelajari dari sini bahwasanya belajar ilmu filsafat itu luas. Ternyata tidak hanya cara berpikir saja yang kita pelajari, tapi bagaimana kita untuk mempelajari berbagai macam bidang ilmu juga ada di filsafat ini. Nah, dan dengan itu juga saya juga tidak salah menafsirkan lagi, karena saya termasuk salah satu orang yang berpikir ilmu filsafat ya udah cuma belajar gini-gini aja gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata belajar ilmu filsafat itu meluas sekali gitu. Jadi kita tidak hanya diajarkan untuk berpikir atau menjadi filsuf saja. Justru kita dari belajar ilmu filsafat ini, kita bisa menjadi apapun yang kita mau dengan menekuninya dan dengan berpikir secara mendalam lagi tentang hal yang ingin kita capai. Itulah yang dapat saya ambil dari video-video tersebut. Baiklah, inilah beberapa jawaban yang saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan dan dari video yang sudah saya tonton sebelumnya di pertemuan 9 mata kuliah filsafat ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan yang untuk melihat video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.